Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat sore dan sejahtera buat kita semua. Pertama-tama terima kasih kepada pejabat sementara Ketua Dewan Komisioner OJK, Ibu Fredrika Widyasari, dan yang telah mengundang saya dan juga antara juga Pak Pandu, dan juga terima kasih kepada PJS pejabat sementara dan juga Direktur Bursa Bapak Freddy, dan juga kepada Dirut KP, Dirut KC, dan juga kepada Pak Hasan, dan tentunya kepada yang terhormat Komisaris Bursa, ini senior saya semua yang ada di sini, dan juga Bapak Ibu yang saya hormati dan saya banggakan. Ini pertama-tama marilah kita senantiasa mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Ta'ala Tuhan Yang Maha Esa, karena kita semua masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan umur panjang dan karunia-Nya sehingga dapat bertemu dan berkumpul di siang hari yang berbahagia ini. Ini pas saya terima dikabarkan oleh Ibu Fredrika untuk datang pada hari ini, mengingatkan saya bahwa pada awal pun saya memulai karir saya di pasar modal tahun 97, jadi kurang lebih berapa tahun yang lalu itu. Dari tahun 97, dan alhamdulillah kalau kita lihat perkembangan pasar modal kita ini mengalami pertumbuhan yang baik, yang sangat luar biasa, baik tidak hanya dari segi volume market kapitalisasi pasar, investor baik itu dalam negeri, luar negeri, retail yang kayaknya kurang lebih sudah sampai, saya masih ingat zaman saya itu awal-awal masih 400.000, gitu ya, 400.000 investor di pasar modal. Sekarang sudah mencapai hampir 21 juta. Jadi pertumbuhan itu sangat-sangat luar biasa. Ya, tapi tentunya ini menjadikan Indonesia menjadi pasar modal yang terbesar di region di ASEAN ini. Tetapi tentunya yang paling penting adalah di tahap berikutnya bagaimana kita memastikan pasar modal kita ini terus berkembang, tapi dengan standar kualitas yang baik, yang mempunyai dampak positif, yang mempunyai dampak yang asas manfaat yang besar, tidak hanya kepada pelaku pasar modal, tapi juga pada seluruh masyarakat Indonesia. Karena apa yang terjadi di pasar modal ini tentunya mempunyai dampak langsung dan tidak langsung terhadap perekonomian kita, terhadap baik itu para pengusaha, usaha besar, kecil, UMKM, dan tentunya terhadap keberlanjutan dari pasar modal dan juga perekonomian Indonesia. Nah, apalagi pasar modal kita ini terus berkembang, dan perkembangannya ini menjadikan pasar modal kita ini menjadi pasar modal yang menjadi perhatian utama dari para investor luar negeri, karena memang kepercayaan terhadap investasi terutama FDI, ya salah satu indikator utamanya adalah kepercayaan kepada pasar modal terlebih dahulu. Karena kalau kepada pasar modal, investasi itu relatif mereka bisa in and out dalam jangka waktu yang lebih singkat dibandingkan pada saat mereka investasi, dan that's a long term commitment. Nah, oleh sebab itu tentunya kepercayaan kepada pasar modal kita itu menjadi kunci utama dalam kita ingin mendapatkan investasi langsung yang tentunya akan berdampak positif terhadap perekonomian kita. Karena kita ketahui bersama, investasi kontribusinya terhadap pertumbuhan perekonomian Indonesia kurang lebih 28-29% dari pertumbuhan kita yang selama ini terjaga di atas 5%. Yang pertama tentunya dari our domestic consumption counted about 53-54%, and then yang kedua itu adalah investasi. Kurang lebih 28-20%, baru yang lain government spending dan yang lain-lain. Nah, oleh sebab itu ini menjadi perhatian utama kami, bagaimana kita benar-benar menjaga pasar
pasar modal kita adalah pasar modal tidak hanya besar dari size, tidak hanya besar dari pertumbuhan pasar modal kita ini adalah pertumbuhan yang transparan, berkualitas, dipercaya dengan akuntabilitas yang tinggi, dan semua harga pembentukan di dalam pasar modal ini murni adalah bentukan dari demand dan supply yang ada yang masuk ke dalam pasar modal kita. Nah, oleh sebab itu tentunya kita selalu mengharapkan tentunya nilai dari market kapitalisasi kita, market kita ini terus berkembang, valuasi dari pasar, dari harga saham kita juga terus meningkat, tetapi murni benar-benar dari pembentukan harga pasar. Nah, selama itu murni dari pembentukan harga pasar, berapapun nilainya itu tidak akan menjadi masalah. Mau nilainya sangat tinggi pun tidak ada masalah. Karena kenapa? Begitu pembentukan harga pasar itu murni dari pasar, sehingga faktor likuiditas tidak akan menjadi faktor isu yang menjadi suatu yang tidak menjadi faktor yang menimbulkan isu ke depannya. Karena investor dalam maupun luar negeri, mereka bisa tahu pada saat mereka berinvestasi di Indonesia, mereka bisa berinvestasi masuk, mereka juga apabila ingin mengambil keuntungan, mereka bisa keluar juga pada saat knowing bahwa likuiditas kita adalah likuiditas yang ada, karena harga-harga yang dibentuk adalah harga-harga yang murni dari demand dan supply. Karena harga yang tinggi pun adalah yang wajar. Kita bisa lihat perbandingan, misalnya contohnya Tesla, itu valuasinya PI-nya itu jauh di atas perusahaan-perusahaan yang sudah perusahaan kendaraan motor yang sudah exist sebelumnya. Valuation-nya is very very high gitu. That's fine. Sama juga di kita. Selama valuation very very high, I think that's okay. Selama memang pembentukan harga pasarnya adalah pembentukan harga pasar yang baik dan benar. Nah, oleh sebab itu sekarang peran tentunya dari OJK, dari bursa, dari KSE, dari KP, dan dari kita semua ini menjadi sangat penting karena kita punya kepentingan yang sama, bagaimana bursa kita ini tumbuh tidak hanya dari segi market cap tapi juga dari kualitas dari bursa kita ini adalah kualitas yang baik dan benar. Nah, oleh sebab itu kami melihat justru dengan adanya perkembangan yang terjadi dalam beberapa hari terakhir ini menjadi momentum yang sangat baik untuk kita meningkatkan sekarang kualitas, transparansi, akuntabilitas dari bursa kita. Yang memang saya bilang is long overdue. Yang mesti memang kita sudah lakukan dari terlebih dahulu. Tetapi is okay. Ya, sekarang kita akan lakukan dan saya sangat meyakini dengan tim yang ada, dengan Ibu Fredrika, saya biasa panggil Ibu Kiki nih. Jadi biasanya Ibu Kiki dengan Pak Hasan juga, Pak Jeffrey dan juga Pak Iding, Pak Samsul, saya yakin bursa kita akan menjadi bursa yang lebih baik dan kepercayaan kepada kita, pada bursa kita akan lebih meningkat dan saya meyakini ke depannya para investor dalam maupun luar negeri mempunyai penilaian yang positif bahwa justru inilah momentum kita menjalankan hal yang baik dan yang benar dan mengakselerasi yang memang mestinya kita lakukan. Mungkin saya tidak go into details karena nanti tentunya Ibu Kiki yang akan yang sebenarnya sudah disampaikan beberapa hal yang sangat-sangat positif yang memang itu bukan hanya harapan dari indeks luar negeri, MSCI dan yang lain, tapi misalnya adalah harapan dari para investor dalam dari dalam dan juga luar negeri. Dan langkah-langkahnya tadi disampaikan dan mungkin dalam kesempatan ini saya yakini Ibu Kiki dan juga Pak Jeffrey juga Pak Hasan akan lebih memaparkan lebih detail sehingga ini akan lebih menimbulkan kepercayaan, keyakinan, confidence kepada pasar modal kita ke depannya. Dan kami di Danantara tentunya akan mendukung penuh kegiatan dan inisiatif yang akan diluncurkan dalam waktu dekat ini karena kami tahu kami di Danantara juga mempunyai kepentingan yang sangat besar terhadap pasar modal kita. Karena di Danantara badan
badan usaha milik negara yang berada di Moda Utara itu kontribusinya hampir 30% dari total market kapitalisasi di pasar modal kita. Jadi kepentingan kami juga sangat besar bagaimana bersama-sama menjaga dengan SRO yang ada ini dengan OJK agar pasar modal kita adalah benar-benar pasar modal yang mencerminkan valuasi, yang mencerminkan keadaan dari perusahaan-perusahaan kita ini secara benar, secara baik, sehingga memberikan persepsi yang positif terhadap kita semua. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, dan saya juga mengucapkan terima kasih tentunya kepada selama ini dukungan dari para asosiasi, dari bapak-bapak, ibu-ibu yang telah memberikan yang telah selalu bersama-sama dengan pasar modal kita, karena ya inilah yang memang yang harus kita selalu jaga, dan kita yakini sekarang total investor kita akan terus meningkat, dan tentunya peningkatan itu terus harus kita jaga ke depannya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan mohon maaf, mungkin saya kalau diperbolehkan ada izin terlebih dahulu karena belum ada acara yang mesti saya buka juga hari ini. Gitu. Terima kasih. Mohon izin Bapak Ibu mungkin bisa foto bersama terlebih dahulu. Kami persilakan Bapak Ibu untuk melakukan sesi foto bersama terlebih dahulu. Boleh dari depan terlebih dahulu Bapak Ibu.